ongoing thing. Halo guys, selamat datang di channel Arya Bagus. Kali ini aku akan membacakan cerita horor dari cerita horor Twitter yang diupload tanggal 24 Maret pukul 11.19 yang berjudul Misteri Ibu Hamil yang dibantu oleh hantu saat melahirkan di Rumah Sakit Umum Mardi Waluyo Blitar. Oke guys, sebelum anda nonton, kalau nggak berani nonton malam-malam, ya siang-siang aja tonton. Ya cukup segitu aja sih. Yang sendirian nggak usah nonton hari ini, besok bisa pergi ya. Oke. Atau kapan lah, janganlah malam-malam, mungkin udah takut lah. Oke. Pertama, kisah ini berawal dari seorang ibu yang usia kandungnya sudah menginjak 9 bulan dan waktunya untuk melahirkan. Sepasang suami istri ini, sebut saja namanya Ulfa dan Adin. Mereka bukan warga asli kota Blitar. Mereka berdomisili di Desa Ngeni, dekat Pantai Jebring. Pada suatu malam, sekitar jam 19 WIB, Adin mengajak sang istri Ulfa turun ke kota Blitar. Berniat ingin membeli baju bayi di toko perlengkapan bayi, Adin mengantar istrinya dengan mengendarai motor bebek ke kota Blitar. Sehabis membeli pakaian bayi, Adin mampir ke warung nasi goreng di pinggiran jalan keluar. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Adin dan Ulfa bergegas hendak pulang setelah makan. Ketika di parkiran motor, perut Ulfa menegang. Mas, rasanya aku kok koyok arep ngelahir nih toh wetengku madu wesan. Yang artinya mas, sepertinya kok aku akan melahirkan. Perutku sudah menegang, kata Ulfa sembari mengaduh kesakitan sambil memegangi perut buncitnya. Bah, piye bu, engkolek ngenteni sampai bidan ani kesuwen bu, piye ki? Beh, gimana bu, nanti kalau menunggu sampai rumah bidan ani terlalu lama bu, gimana ini? Ujar Adin sambil mengernyitkan dahi. Dia tidak tega melihat istrinya yang terus-terusan menahan sakit. Akhirnya Adin pun langsung menyalakan mesin motornya dan menyisiri jalan untuk mencari rumah sakit terdekat. Ketika melewati di jalan depan gerbang masuk gedung tua Rumah Sakit Umum Mardi Waluyo, entah bagaimana dalam penglihatan Adin dan Ulfa, rumah sakit itu tampak ramai sekali, seperti dulu saat difungsikan. Dan tanpa pikir panjang, Adin pun langsung bergegas masuk dan memapah istrinya berjalan menuju suster yang berjaga saat itu. Adin menyapa dan minta tolong pada suster tersebut. Selamat malam, suster, tolong istri saya mau melahirkan. Tanpa bicara, suster itu hanya menjawab dengan senyuman sambil menganggukkan kepalanya. Ulfa pun kemudian langsung dibawa ke ruang bersalin oleh 4 orang suster dan 1 dokter yang menangani proses melahirkan. Tak lama kemudian, Adin mendengar tangisan bayi. Alhamdulillah, anakku lahir, ucap syukur Adin dalam hati. Istrinya pun dipindah ke kamar inap pasca bersalin. Adin pun mengucapkan terima kasih kepada suster yang membantu memindahkan istrinya. Terima kasih suster telah menolong istri saya melahirkan dengan selamat. Tapi suster itu tidak menyaut, hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dilihatnya istrinya tampak lemas tak berdaya. Bu, aku tak mulih seo tak ngabari wong omah karo tak cepak-cepak ubo rampine anake dhewe, kelambi sampean barang. Artinya bu, aku pulang dulu ke rumah. Aku mau mengabari orang-orang di rumah serta mempersiapkan keperluan anak kita dan baju kamu juga, kata Adin sembari tersenyum bahagia melihat anak dan istrinya selamat. Ulfa menganggukkan kepala sambil berkata pada suaminya, hati-hati di jalan ya mas, kata Ulfa. Adin pun pamit pada istrinya dan mencium kening istri dan anaknya yang dibungkus kain jarik di samping Ulfa yang sedang belajar menyusui anaknya. Adin bergegas pergi meninggalkan ruang bersalin. Ketika Adin melewati lorong-lorong dan melintasi kamar pasien yang dirawat di sana, semua orang memandang ke arah kaki Adin, mengayunkan langkah sembari menginjak tanah. Adin mencoba bersikap ramah dan menyapa salah satu pasien. Akan tetapi pasien tersebut tidak menjawab sepatah kata pun. Semua hanya diam
Suster dan dokter juga banyak yang lalu lalang, tapi mereka diam semua. Mulai ada kejanggalan yang dirasakan Adin saat itu bulu kuduknya merinding. Akan tetapi, dia berusaha menepis rasa itu. Dia pun sampai di parkiran dan menyalakan mesin motornya dan pulang menuju rumah. Esok hari paginya pukul 5 WIB, Adin kembali ke rumah sakit untuk menjemput istri dan anak tercinta. Ketika sampai depan gerbang masuk rumah sakit umum Mardi Waluyo, Adin langsung terkejut dan merasa aneh. Tak ada satpam, tak ada mobil ambulan, tak ada suster dan dokter yang lalu lalang. Sepi sekali, seperti rumah sakit tak berpenghuni. Tapi Adin tetap masuk menuju kamar inap di mana istrinya semalam. Sambil terus bergegas, dia menoleh ke kanan kiri. Semua kamar inap yang semalam penuh pasien menjadi kosong dan tak ada seorang pun di rumah sakit itu. Hati Adin merasa merinding dan cemas, jantungnya berdegup dengan kencang dan bulu kuduknya merinding. Sesampainya di kamar inap pasca melahirkan di mana tempat inap istrinya semalam, ia tercengang kaget. Ulfa istrinya tidak ada di tempat. Ia semakin cemas dan takut, tetapi dia tidak beranikan diri sambil menangis. Dia memanggil-manggil nama istrinya. Dia mencari ke setiap lorong kamar, tak ada sautan. Dia berlari dan terus mencari istri dan anaknya. Bu, ya Allah, sampai nenek endi toh bu? Artinya bu, ibu, ya Allah kamu di mana bu? Teriak Adin. Tiba-tiba langkahnya pun terhenti. Ada satu lorong yang belum dilewati, yaitu lorong kamar mayat. Dia pun langsung bergegas menuju ruangan itu. Langkah Adin pun terhenti saat di depan pintu kamar mayat, karena mendengarkan suara isak tangis dari dalam ruangan kamar mayat tersebut, dan seperti suara isak tangis istrinya bersamaan dengan tangisan bayi. Tanpa pikir panjang, Adin membuka pintu kamar mayat. Ya Allah, dia mendapati istrinya menangis, duduk sambil memeluk erat anaknya dengan wajah yang pucat pasi dan terlihat wajah ketakutan yang luar biasa dari raut wajahnya. Terlihat dia tidak sanggup untuk berbicara, cuma menangis lega karena melihat kedatangan Adin yang menjemputnya. Adin langsung mengajak anak dan istrinya keluar dari gedung itu. Dia bergegas memacu motornya dengan diliputi rasa takut dan aneh. Sampai di rumah, diadakan selamatan besar untuk anak laki-lakinya. Tidak bisa dibayangkan dengan nalar kalau yang membantu Ulfa melahirkan waktu itu bukanlah suster dokter manusia, melainkan hantu dan hari-hari atau batur bayi mereka tidak ada. Kata Ulfa diambil oleh suster yang namanya. Ini rumah sakitnya di Blitar. Ini lorongnya. Ini ada orangnya. Oke guys, cukup sekian dulu video dari aku. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, and subscribe di channelku Arya Bagus. Apa lagi ya? Ya mungkin ada teman-teman yang punya cerita horor bisa cari diceritakan di Instagram saya, di email saya, di Facebook saya. Nanti link ada di deskripsi, dan juga kalian yang mau baca-baca di cerita horor Twitter di Facebook ada juga di deskripsi. Oke guys, dadah.